Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kali ini kita akan berada di acara workshop dalam bentuk diskusi dengan tema kebijakan moneter di perbankan di negara Indonesia. Mungkin sebelum itu, untuk mengawali pagi atau siang yang cerah hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan satu persatu dulu dari panelis kita agar kita bisa mengenal semua. Karena mengenal tidak kenal maka tidak sayang. Nah gitu. Mungkin dari saya sendiri selaku moderator, yakni atas nama Syahdan dengan NIM 232400401, dan ada panelis kita yang pertama atas nama Rimul Musrian dengan NIM 232400467. Nah, dan panelis kita yang kedua Dida Chandra Cahendari dengan NIM 232400420. Nah, dan panelis kita yang terakhir Penny Dwi Rahmawati, NIM-nya 232400462. Nah, itu adalah nama-nama dari panelis kita yang akan membahas terkait kebijakan moneter pada siang kali ini. Nah, untuk melangkah selanjutnya, kita dalam membahas kebijakan moneter dalam workshop ini, peran Bank Indonesia dan dampaknya terhadap perbankan khususnya sektor perbankan, kita akan menjelajahi teori dan praktek sehingga ntar kita dapat terbekali lah terkait materi kebijakan moneter. Adapun tujuan dari workshop ini, ada beberapa tujuan kenapa workshop diskusi ini diadakan. Yang pertama yaitu memahami konsep kebijakan moneter dan perannya dalam mengendalikan inflasi. Terus yang kedua, mengenal struktur perbankan di Indonesia dan fungsi utamanya. Terus dan yang ketiga yaitu mendiskusikan kasus-kasusnya implementasi kebijakan moneter yang sudah terjadi pada negara Indonesia. Mungkin lebih singkatnya kita anggap saja mungkin dari penonton kita sedikit mungkin baru pertama kali ya mendengar kata-kata moneter atau istilah kebijakan moneter lah. Untuk mengetahui lebih lanjut orientasi dari materi kita, yaitu apa sih itu kebijakan moneter, mungkin dari panelis kita itu sudah pakar terkait kebijakan moneter. Mereka sudah mengkaji lebih detail terkait kebijakan moneter. Mungkin dari panelis kita ada yang ingin memberikan pendapat terkait kebijakan moneter itu seperti apa, dipersilahkan. Yuk. Mungkin sedikit menjelaskan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau pendapat lain gitu? Oh ya, mungkin dari panelis lain. Bank Indonesia itu bisa dikatakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia melalui instrumen seperti suku bunga, rasio cadangan bank, dan operasi pasar terbuka. Mungkin dari panelis kita ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin karena dari panelis tadi yang kedua sudah menjelaskan terkait kebijakan moneter itu seperti apa, dan mungkin sudah cukup jelas ya, kita sudah mengetahui kebijakan moneter itu seperti apa. Adalah kebijakan moneter merupakan tadi dari Mbak Penny? Itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Jadi kebijakan moneter itu adalah tujuannya untuk mengendalikan uang yang beredar. Jadi kebijakan ini dilakukan agar uang yang negara keluarkan itu bisa dikendalikan agar nanti tidak terjadinya inflasi. Mungkin seperti itu ya teman-teman penonton sekalian terkait kebijakan moneter itu seperti apa. Terus untuk yang selanjutnya terkait apa sih perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi sebenarnya ada dua macam kebijakan moneter nih. Ada kebijakan moneter ekspansif dan ada kebijakan moneter kontraktif. Jadi yang ingin kita ketahui dari workshop pada siang kali ini, perbedaannya itu apa dari kedua kebijakan moneter itu? Mungkin izin menanggapi terkait dengan berbicara mengenai kebijakan moneter, tentu tak luput lagi kita akan menemukan yang namanya moneter ekspansif dan kontraktif, seperti itu. Nah
apa sih tujuan dari perbedaan dan tujuan dari kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Ya, yang pertama moneter ekspansif yang mana bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menurunkan suku bunga yang ada atau membeli surat yang berharga, surat berharga seperti itu. Nah, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dia bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan untuk mengendalikan inflasi seperti itu. Dan misalnya dengan menaikkan suku bunga yang ada atau menjual surat yang berharga seperti itu. Oh ya, dapat ditarik benang merahnya ya dari panelis kita yang pertama, yaitu Mas Rian, bahwasanya perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif itu terletak pada, ya sebenarnya agak berlawanan ya, antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Yang ekspansif itu merupakan peningkatan uang yang beredar, misalkan ntar negara itu kekurangan dalam pengeluaran uangnya. Terus dan yang kedua yaitu kontraktif untuk mengurangi uang yang beredar. Misalkan di negara itu terjadi inflasi. Inflasi itu ya kayak pengeluaran uang terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan harga-harga itu murah. Jadi kebijakan moneter kontraktif itu perlu dilakukan. Mungkin ada dari yang lain, panelis kita yang lain. Mungkin sudah cukup jelas ya perbedaan antara kebijakan kedua moneter ini. Terus terkait kebijakan moneter ada hal lagi yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara? Sebenarnya kan kebijakan moneter itu anggap saja meningkatkan pengeluaran ataupun mengurangi. Kan tadi ada dua kebijakan dua kebijakan moneter, ekspansif dan kontraktif. Nah, seberapa besar kebijakan moneter ini mempengaruhi terhadap inflasi di suatu negara? Misalnya kan di Indonesia sudah terjadi, dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap inflasi? Bagaimana panelis? Mungkin kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi itu seperti mengatur likuiditas, menetapkan suku bunga, mengatur cadangan bank, dan juga mengawasi sistem pembayaran. Itu mungkin teman-teman ada tambahan Dari ada lagi terkait pengaruh terhadap inflasi, pengaruh moneter, kebijakan moneter. Dapat diperjelas ya bahwasanya pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di suatu negara ini sangat berpengaruh besar, karena di suatu pengeluaran keuangan, peredaran keuangan di suatu negara itu entar akan mengalami ketidakstabilan, entah itu terlalu over pengeluarannya, entah itu terlalu sedikit. Maka kebijakan moneter ini sangat diperlukan agar nanti bisa menindaklanjuti peredaran yang terlalu over ataupun peredaran yang kurang. Mungkin seperti itu dapat dipahami ya teman-teman penonton. Terus terkait sektor perbankan, kan di sini berhubung kebijakan moneter itu berkaitan banget dengan sektor perbankan. Jadi pertanyaan dari saya selaku moderator, sebutkan fungsi utama perbankan dalam perekonomian Indonesia. Mungkin yang pertama, fungsi utama dari perbankan itu bisa menyediakan jasa perbankan, seperti misalnya kayak simpanan, kredit atau pembayaran, terus mengalokasikan dana kepada sektor produktif, bisa membantu stabilitas sistem keuangan juga dan meningkatkan likuiditas. Ya, mungkin dari panelis yang lain. mungkin sedikit tambahan seperti mengelola dari fungsi utama perbankan itu juga mengelola risiko dari inflasi tersebut yang tadi kita sudah bicarakan di awal. Ada lagi dari Mas panelis yang pertama? Mungkin kalau dari saya sendiri, apa yang dijelaskan dari panelis sebelumnya, saya rasa memang sudah tepat dan sudah sangat Jelas mumpuni ya? lah. Sudah sangat jelas ya, Ya. terkait pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Apa fungsi utama dari perbankan dalam perekonomian Indonesia? Penonton mungkin ini ketika kalian sudah mendengar fungsi itu seperti apa dari
perbankan, fungsi utama perbankan dalam perekonomian. Ini tidak terlepas lagi permasalahannya terkait uang. Nah, tugas dari perbankan ini adalah mengelola keuangan di suatu negara. Entah itu nanti agar tidak terjadinya inflasi ataupun tidak adanya kekurangan di dalam peredaran keuangan dan sebagainya. Terus terkait sektor perbankan yang selanjutnya itu dampak positif dan negatif kebijakan moneter terhadap sektor perbankan. Dan tentunya kebijakan moneter dan ada dampak positif dan negatifnya terhadap sektor perbankan. Nggak mungkin suatu kebijakan itu pasti selalu positif gitu, meskipun udah melalui beberapa tahap untuk sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Tapi kembali lagi, suatu hal itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi di sini pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dari kebijakan moneter terhadap sektor perbankan? Ya, mungkin dampak positifnya itu lebih meningkatkan likuiditas, menurunkan suku bunga, ataupun mendorong pertumbuhan kredit. Kalau misalnya yang dampak negatif itu bisa menurunkan margin bunga atau bisa juga meningkatkan resiko kredit. Ya, terima kasih. Terus dari teman-teman yang lain? Mungkin yang sudah dijelaskan sama Mbak Dida tadi sudah sesuai dari dampaknya tersebut. Nah, dari Mas panelis yang pertama, Mas Rian? Pada saya mungkin cukup ya. Oh, udah cukup. Dari apa yang dijelaskan panelis. Oh, jadi nggak ada tambahan atau apa? Oh ya, nggak ada. Mungkin lebih jelasnya ya. Dampak positif dari kebijakan moneter terhadap sektor perbankan adalah salah satunya meningkatkan likuiditas, dan untuk dampak negatifnya adalah mengurangi mengurangi suku bunga. Mungkin seperti itu ya terkait dampak positif dan negatif dari kebijakan moneter terhadap sektor perbankan. Terus terkait selanjutnya, kan ini udah kayak bosan ya saya terus yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan dari antara sektor perbankan, entah itu tentang kebijakan moneter yang saling berkaitan. Nah, di sini agar lebih seru, mungkin dari teman-teman panelis saya akan mengasih suatu permasalahan atau bisa disebut dengan studi kasus lah. Adapun studi kasus yang akan diangkat terkait sebuah kasus ketika kebijakan moneter yang diterapkan itu berhasil mengendalikan inflasi di Indonesia. Kan kebijakan moneter ini sudah terjadi dan sudah pernah dialami oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kita lebih tahu lah terkait kebijakan moneter itu dampaknya seperti apa ketika hal itu berhasil diterapkan untuk mengendalikan inflasi. Maka apa yang bisa kita dapat ketika kebijakan moneter itu dilakukan atau manfaatnya terhadap negara Indonesia itu seperti apa? Mungkin bisa didiskusikan, mari didiskusikan bersama oleh para panelis-panelis pakar kita terkait kasus yang pertama. Jadi bagaimana? Ayo. Mungkin kurang jelas ya terkait studi kasusnya, atau perlu diulang. Ini studi kasusnya cukup mudah karena kan memang sudah terjadi dan pastinya sudah ada beberapa data yang menjelaskan hal itu. Meskipun entah itu dari berbagai data nanti pendapatnya beda-beda, karena kan semua orang yang merasakan terkait kebijakan moneter yang mungkin berhasil ataupun enggaknya pasti beda ya, karena perspektif manusia itu beda sebenarnya. Karena perbedaan itu memang sudah menjadi ciri khas dari manusia gitu. Jadi gimana terkait bagaimana ketika kebijakan moneter itu berhasil diterapkan untuk mengurangi inflasi di Indonesia? Mungkin sedikit menjawab dari kebijakan moneter bagaimana jika diterapkan. Mungkin yang pertama yaitu bisa meningkatkan suku bunga.
Ah, mungkin bisa menaikkan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 9,5% untuk mengurangi konsumsi dan investasi gitu. Dan juga pengurangan likuiditas, dengan mengurangi likuiditas dengan baik mungkin bisa bank dengan menjual surat berharga negara. oke. Mungkin dari manusia lain ini ada suatu jawaban terkait kasus yang saya angkat tadi. Pada kan inflasi ini terjadi pada tahun 2005. Ketika inflasi itu terjadi mencapai 11,9%, di kenaikan harga komoditas global, maka kebijakan moneter yang diterapkan itu berakibat yang pertama yaitu peningkatan suku bunga. Jadi kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi terhadap menaikkan suku bunga acuan dari 7,5 menjadi 9,5% untuk mengurangi konsumsi dan investasi. Terus untuk yang kedua dari panelis kita yang tiga, jawabannya yaitu pengurangan likuiditas. Ketika kebijakan moneter itu sudah berhasil mengendalikan sebuah inflasi, maka dampak yang kedua yaitu pengurangan likuiditas bank dengan menjual surat berharga negara. Mungkin dari ada agak sedikit janggal dari jawaban panelis kita yang ketiga. Teman-teman, kebijakan moneter gimana sih diterapkan? Ayo. Terkait kebijakan moneter di negara Indonesia, bagaimana jika hal itu berhasil diterapkan untuk menanggulangi inflasi? Perlu diketahui inflasi itu adalah ya peredaran uang yang terlalu banyak. Nah, bentuk kebijakan moneter ini dilakukan agar mengendalikan inflasi, agar tidak terlalu peredaran uang itu tidak terlalu over. Yang berakibat ketika inflasi yang kita ketahui, ketika peredaran uang itu over, maka harga-harga itu akan menurun sehingga ntar mereka untuk membeli uang membutuhkan banyak sekali, akan menurun ya, lebih tepatnya naik. Harga-harga produk itu akan naik sehingga ntar akibatnya masyarakat ketika ingin mengkonsumsi sebuah barang, mereka perlu membawa uang yang banyak, diakibatkan inflasi yang tadi. Nah gitu. Nah, adanya kebijakan moneter untuk mengendalikan masalah tersebut. Nah, gimana ketika kebijakan moneter berhasil mengendalikan permasalahan yang sudah disebutkan tadi? Mungkin menambahkan moderator, mungkin dampaknya itu bisa pertumbuhan ekonomi itu meningkat karena kredit lebih murah dan konsumsi bertambah. Terus yang kedua bisa pengangguran menurun karena investasi dan produksi meningkat. Yang ketiga bisa inflasi berpotensi naik jika jumlah uang yang beredar terlalu besar. Ya, terima kasih. Terus dari gimana, ini kan bentuknya diskusi, jadi meskipun ya agak sedikit beda gak apa-apa lah, meskipun yang mereka tadi bawakan panelis yang diantaranya sudah dibawakan sesuai by data, tapi tidak menjamin 100% yang mereka bawakan itu benar, karena kan yang merasakan itu masyarakat Indonesia sendiri terkait kebijakan yang telah terjadi. Gimana? Gimana Mas panelis? Mungkin berbicara mengenai studi kasus yang ada ya terkait kebijakan moneter. Nah, dampaknya apa sih kepada masyarakat yang ada di negara kita, khususnya Indonesia ya? Gitu. Nah, mungkin untuk apa yang dijelaskan dari teman-teman panelis sebelumnya, bahwa dampaknya dapat pertama, inflasi terkendali karena dengan daya beli masyarakat yang kurang seperti itu. Nah, sedangkan selanjutnya
pertumbuhan ekonomi yang lambat, yang dimana dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan sih. Oke, Terkait dari dapat kebijakan moneter ditarik tadi. kesimpulan terkait studi kasus yang telah diangkat barusan, bagaimana kebijakan moneter berhasil mengendalikan inflasi yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan beberapa jawaban dari teman-teman panelis, itu ya memang kebijakan itu sangat berdampak, ya meskipun nanti dampaknya akan ada yang dampak positif ataupun ada dampak yang negatif. Nah, di antara dampak yang positif itu inflasi akan terkendali, sehingga ntar daya pembeli masyarakat terhadap produk itu akan lebih berkurang dan juga tidak akan mengalami kenaikan harga dari suatu produk. Terus yang kedua, dampak negatif ya ekonomi semakin lambat, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia akan jadi semakin lambat. Makanya Indonesia sekarang masih berada di ekonomi tingkat berkembang. Ya mungkin salah satunya penyebabnya dari hal itulah, terjadinya inflasi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari panelis-panelis kita. Mungkin dari dampak kebijakan yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada tambahan sedikit, yaitu dampak kebijakan tersebut bisa menstabilkan sistem keuangan dari sistem keuangan Indonesia itu lebih stabil dan lebih efektif dalam pengeluaran dan juga pengeluaran juga. Ya, dan juga oke, terima kasih jawabannya. Panelis kita yang ketiga mungkin agak sedikit lupa terkait apa yang beliau sampaikan, tapi gak apa-apa, dapat diambil kesimpulan dari jawabannya. Ya tidak jauh beda ya terkait dampak dan positifnya, bahwasanya ketika sudah dikendalikan sebuah inflasi, maka akan lebih banyak persenannya berdampak positif atau berfungsi baik. Karena ketika inflasi itu sudah tidak terkendali, maka ketika di samping produk itu semakin naik harganya, ntar juga kebutuhan masyarakat terkait uang itu akan semakin meningkat, karena produk-produk baik produkan itu berbentuk kebutuhan pokok, primer, sekunder itu akan semuanya meningkat semua. Jadi masyarakat ntar akan mengalami krisis keuangan dalam kehidupannya. Jadi adanya kebijakan moneter yang dilakukan di negara Indonesia mungkin itu sudah baik untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi problem yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin cukup sudah panjang ya pembahasan kita terkait kebijakan moneter itu seperti apa dan bagaimana, dan dampaknya itu seperti apa terhadap suatu negara ketika hal itu dilakukan. Sebelum mengakhiri dari workshop diskusi ini, mungkin ada kesan terakhir, kesan ataupun pesan terhadap penonton kita dari panelis kita terkait apa saja, entah itu kesannya dari diskusi pada kali ini ataupun kesannya terhadap materi tentang kebijakan moneter. Intinya kesan yang beliau rasakan mungkin bisa dijelaskan atau istilahnya dilontarkan lah kepada penonton setia kita. Mungkin memaparkan pelajaran yang diperoleh dari kita membahas tentang kebijakan moneter tadi juga perbankan. Mungkin pelajaran yang diperoleh, kebijakan moneter yang efektif dapat mengendalikan inflasi, yaitu inflasi juga koordinasi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter harus sinkron dengan kebijakan fiskal. Terus yang ketiga, pengawasan sistem keuangan sangat penting untuk mencegah risiko inflasi tersebut. Dan yang keempat, kebijakan moneter harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Ya, terima kasih Mbak Penny Dwi Rahmawati, panelis yang ketiga. Itu mungkin agak sedikit closing statement
dari Mbak Penny sekali selaku panelis yang ketiga. Mungkin kesannya apa nih Mbak? Kesannya dari mengikuti kegiatan pada siang kali ini. Itu kan tadi closing statement. Mungkin lebih mengetahui lah bagaimana, terus dapat pendapat dari teman-teman, jadi lebih dapat mengasah dari perbedaan pengertiannya tadi. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mbak Tida. Mungkin kan setelah kita berdiskusi tadi, saya mengulangi ya, kebijakan moneter tadi kan intinya instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Ya. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dan oleh karena itu, kami berharap Ya, terus. pemerintah dan otoritas moneter senantiasa mengutamakan transparansi, analisis berbasis data, serta respon yang cepat terhadap dinamika ekonomi global dan domestik. Oke, itu sekaligus saran terhadap pemerintah. Wah, sangat pakar sekali terkait kebijakan moneter panelis yang kedua kita ya. Mungkin kesannya Mbak terkait kegiatan kali ini. Mungkin kita dapat merasakan stabilitas harga yang terjaga dan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada sinergi dan kebijakan fiskal serta partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasinya. Keberhasilan kebijakan moneter menunjukkan peran vitalnya dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Oke, makasih. Itu ya closing statement sekaligus kesannya dari panelis yang kedua kita Mbak Dida. Mungkin dari closing panelis kita yang pertama Mas Rian. Iya, serius. Ada closing statementnya Mas? Mungkin untuk closing statement sudah diwakili sama teman-teman panelis sebelumnya. Oh, oke, makasih. Nah, namun terkait kesan ya bisa dibilang ya ini semacam ilmu barulah, ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari terkait dengan moneter, kebijakan moneter. Dan dengan kesan saya terhadap moderator dan teman-teman panitia di sini sangat luar biasa lah terkait dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Oke, Mungkin makasih. seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, demikian workshop diskusi pada siang kali ini. Ternyata tidak hanya bermanfaat pada teman-teman sekalian, penonton terkait adanya workshop pada siang kali ini, tapi juga bermanfaat pada kita yang mengadakan nih, terkait baik manfaat pada panelis karena ntar adanya beberapa pendapat sehingga ada pengetahuan baru nih yang bisa mereka terap. Sekaligus pada saya sendiri juga yang awalnya meskipun nggak tahu sama sekali terkait kebijakan moneter itu seperti apa, dan dari acara ini kita bisa mengetahui kebijakan moneter itu seperti apa. Mungkin sekian acara pada siang kali ini, workshop diskusi terkait tema kebijakan moneter. Kepada teman-teman sekalian untuk terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan semoga kita bisa bertemu kembali bersama di acara workshop diskusi dengan tema yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.